Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah Yesus Kristus adalah Tuhan. Berhubung dengan tema ini, maka kami telah memilih sebagai nats pembimbing 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3 demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan, pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Mari berdoa. Sungguh indah hari yang kau jadikan, hari suci, kudus, mulia. Inilah hari Minggu, perjumpaan indah di dalam Tuhan terjadi. Di dalamnya kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu untuk memuji, memuliakan Engkau. Layakkan kami semua untuk ada dalam persekutuan beribadah yang memuliakan Engkau, sehingga ibadah kami pun boleh tertapis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari berdoa. Senandung rindu menyanyikan nyanyian pujian yang firman kehidupan. Kami angkat itu di altar kudusmu untuk dapat mengisi sendi-sendi relung kehidupan kami. Pada pagi hari ini sangatlah kami dambakan menjadi penuntun pedoman dalam perjalanan hidup kami. Roh Kudus tuntun kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar suara kebenaran ada dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop yang ada dalam Alkitab, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehari sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan agama. Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Damai di hati, ya, bersuka cita selalu di dalam Tuhan, karena kita telah berada di minggu keempat untuk bulan Januari ini. Minggu depan orang tidak dapat rasa sudah masuk di Februari. Ini penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam orang berhidup, sehingga orang patut sekalipun di tengah kesibukan, di tengah orang ada di era kemajuan di zaman modern ini, tapi orang harus tetap fokus dan percaya mengaku bahwa betul-betul kan Yesus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Kalau orang lihat dari pembacaan ini, Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang pada waktu itu dia berada di penjara. Jadi Rasul Paulus ini dia mendekam di penjara cuma karena pemberitaan Injil. Dia memberitakan Injil dengan begitu gigih, penuh keberanian, tidak pernah tentang, tapi justru itulah tantangan dari seorang rasul. Dia harus berdiam diri, tinggal di dalam penjara. Di dalam keadaan jemaat Filipi ini, Rasul Paulus mendengar bahwa dalam hidup jemaat mulai ada goncangan iman. Dia takut jangan sampai goncangan iman ini akan memperpecah, membelah itu persatuan yang ada. Karena selama waktu Rasul Paulus ada bersama-sama dengan mereka bisa sehati, sepikir, sedia, sekata. Tiba-tiba Rasul Paulus mendengar, aduh, ini langsung mulai goncang. Kenapa sampai mereka ada masalah di dalam jemaat ini? Karena terlalu menyombongkan diri, melihat orang lain salah. Cuma orang tunggu dari kacamata orang manusia begitu, cuma mau menang sendiri, egois, keras hati, keras kepala, menyombongkan diri. Nah, jadi mempertahankan itu, orang cuma melihat orang kebenaran itu, padahal orang salah, suka kok orang salah, orang lihat orang lain usaha. Kalau orang tegur orang dimau. Di sana kuat mana? Apa kuat mana? Tiapa mana? Nah, seringkali begitu orang kan. Nah, jadi orang ingin orang lain memuji orang ke diri karena orang merasa orang lebih dari doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dorang ini berarti sudah tidak mengandalkan lagi kuasa Roh Kudus, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak mengandalkan Yesus Kristus. Kalau sobat itu kepadaan, maka dengan mudah sekali orang gampang emosi, gampang marah-marah. Karena apa? Saudara kasih di dalam hati ini, di dalam pikiran ini saudara kasih cuma ada pada orang berdiri sendiri, fokus pada orang berdiri. Orang sudah tidak mengandalkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nasihat ini supaya bersatu yang dilakukan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Filipi, dia katakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, kalau orang hidup di dalam Kristus, maka Rasul Paulus minta supaya
sempurnakanlah sukacita itu dengan apa? Hendaklah kamu sehati, sepikir. Dikatakan hendaklah kamu satu jiwa, satu tujuan. Jadi kalau orang ada hidup dalam satu kesatuan, orang rindu, orang bisa menerima berkat itu. Nah, dalam kehidupan keluarga, orang juga terkadang perbedaan pendapat. Suami istri ya berbeda pendapat, orang tua berbeda pendapat, anak-anak saja bermain berbeda pendapat, bermain tok-tok, cara memegang itu, tok-tok itu. Ada yang begini, ada yang begini. Cara memegang, orang lihat bukan begitu kuat, yang memegang begini, bukan begitu kuat dipercaya, malah begini. Yang satu bilang, bukan kita suka yang begini, karena mana? Perbedaan kecil untuk permainan, apalagi untuk masalah-masalah yang ada dalam orang kehidupan keluarga Kristen, apalagi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan bisnis, apalagi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan pekerjaan, apalagi masalah-masalah tadi yang ada dalam pelayanan. Kalau orang tetap egois, orang tetap sombong, tetap keras hati, ya nak buat pendapat bolong sama dinginnya di air. Tetapi kalau kita mau menjadikan air itu adalah air kehidupan, minyak itu adalah minyak yang mengurapi, maka akan membuat apa itu dia di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.